Polemik soal royalti lagu nasional dalam laga timnas Indonesia mendadak mencuat dan menimbulkan kegaduhan di publik. Isu ini berawal dari adanya aturan yang meminta pembayaran royalti untuk setiap pemutaran lagu dalam acara publik berskala besar, termasuk pertandingan timnas. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN bersama Yayasan Karya Cipta Nasional atau YKCI disebut sebagai pihak yang mendorong regulasi tersebut. Dua lagu yang berpotensi dikenai royalti adalah Indonesia Raya dan Tanah Airku yang sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari atmosfer stadion, baik sebelum maupun sesudah pertandingan. Lagu kebangsaan ini bukan hanya sekadar musik pengiring, tapi simbol semangat juang yang mampu membangkitkan rasa patriotisme. Bahkan seringkali membuat supporter merinding hingga meneteskan air mata saat menyanyikannya bersama-sama. Menanggapi hal tersebut, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan bahwa aturan royalti semacam ini sebaiknya segera dihapus. Menurutnya, lagu nasional diciptakan bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk mengiringi perjuangan bangsa melepaskan diri dari penjajahan. Yunus percaya para pencipta lagu kebangsaan mempersembahkan karya mereka dengan ikhlas sebagai warisan perjuangan, bukan untuk mendapatkan imbalan materi. Ia menilai jika aturan itu dipaksakan justru akan mencederai nilai luhur lagu-lagu nasional dan merusak makna persatuan yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, PSSI meminta dengan tegas agar regulasi royalti untuk lagu kebangsaan dihapuskan, karena hanya menimbulkan kegaduhan tanpa memberikan manfaat nyata bagi bangsa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Uang royalti musik bukan untuk negara, tapi untuk pencipta lagunya, katanya. Iya, tapi kan dengan Anda meminta royalti kepada setiap lagu, pasti Anda dapat bagian. Makanya Anda minta royalti ke setiap lagu. Ya saya tahulah Anda itu juga mau cari cuan dari royalti tersebut. Aduh, gimana nih pendapat teman-teman? LMKN tuh definisi asbun dihujat masyarakat, baru klarifikasi. Kemarin baru aja bikin statement kontroversi, kafe-kafe yang mau putar suara burung bakalan kena royalti. Ternyata ada yang lebih parah lagi, yang putar lagu Indonesia Raya buat kebutuhan komersil harus bayar royalti juga. Kan rusak. Gue yakin banget penciptanya sendiri Bapak W.R. Supratman kalau denger ini ya geleng-geleng kepala juga. Kok kelihatan banget BU-nya. Lagian kan bagus banget kalau misalnya makin banyak masyarakat Indonesia yang puterin lagu Indonesia Raya. Kalau misalnya disuruh bayar royalti, ya kali harus putar lagu kebangsaan Zimbabwe. Giliran masyarakat udah pada nyerang, baru klarifikasi. Makanya kalau bikin peraturan, bikin kebijakan, jangan asal bunyi. Pakai dulu otaknya buat mikir. Breaking news, guys. Ada info baru nih. LMKKCI Timnas Indonesia harus bayar royalti karena nyanyikan lagu Tanah Airku. Breaking, LMKKCI sebut Timnas Indonesia harus bayar royalti atas pemutaran lagu nasional, termasuk lagu Ibu Soit Tanah Airku. Pendiri Karya Cipta Indonesia adalah salah satu lembaga memiliki kewenangan. Hein Enteng Tanamal menyoroti lagu-lagu dalam besar seperti pertandingan yang dimainkan Timnas Indonesia menyanyikan lagu Tanah Airku. Aduh, semuanya aja kayaknya diduitin gitu loh. Ini lagi membela Indonesia dalam bidang sepak bola gitu loh. Masih bisa-bisanya gitu loh, ya ampun. Aduh, gimana nih guys tanggapannya guys? Harus bayar royalti. Tanah Airku dinyanyikan pada saat pertandingan sepak bola membela Indonesia. Aduh, nggak habis pikir dah gue. Pokoknya tetap semangatlah untuk Timnas Indonesia bermain di Piala Dunia 2026. Let's go Garuda, bravo Timnas Indonesia. LMKKCI tegaskan, timnas dan pertandingan olahraga putar lagu nasional harus bayar royalti. Semuanya aja dibayar royalti. Kemarin suara burung harus bayar. Suara musik yang mungkin, ya musik masih logis lah. Tapi kalau misal suara burung, terus ini Tanah Airku loh, membela negara, harus membayar royalti juga, kan aneh. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bantu follow, komen, dan share video ini. Ya udah, terima kasih. Apakah negara kita memang sebutuh uang itu? Sampai-sampai nih, orang yang membela negara sendiri nih, harus dimintain royalti coy.
nyanyi lagu Tanah Airku, lagu Indonesia Raya harus dibayar royalti, kan gak masuk akal gitu kan. Ya memang gue tahu nih lagu Indonesia Raya, terus lagu Tanah Airku, terus pokoknya lagu nasional itu memang ciptaan manusia nih, ciptaan ya orang Indonesia lah. Tetapi apakah nih lagu nasional itu harus bayar royalti juga? Itu kan lagu kebangsaan gitu kan, lagu ciri khas, apalagi ini dinyanyikan saat momen-momen yang mungkin yang membanggakan negara Indonesia di timnas, terus pertandingan olahraga lainnya gitu kan nggak masuk akal harus bayar royalti juga. Kalian bisa baca sendiri lah di bawah ini cuy keterangannya. Nah, apakah nanti kita mau nonton timnas juga nih di televisi, kita harus bayar royalti juga kepada pemerintah? Kan ayah-ayah gitu kan, emang gak cukup nih negara ini terus memeras rakyat. Bahkan nih, orang yang membanggakan negara Indonesia nih, nyanyikan lagu Indonesia Raya, Tanah Airku, yang dimana mungkin bisa didengarkan di banyak negara gitu kan. Terus kita harus bayar juga ke negara kita sendiri gitu kan, bayar royalti, kan aneh. Tapi ya udahlah, kita kan sebagai masyarakat tidak bisa melakukan apa-apa, kita hanya bisa ya kritik-kritik dikit lah, mungkin nggak akan ngaruh juga ke sana. Ya mungkin tetap follow, komen, dan seperti ini ya udah, terima kasih. Polemik bayar royalti semakin merembet kemana-mana. Kabar terbaru menyebutkan bahwa nyanyi Tanah Airku harus bayar royalti. Menurut LMKKCI, timnas dan pertandingan olahraga putar lagu nasional harus bayar royalti. Nah, ini masih masuk akal karena pencipta lagu nasional kebanyakan tidak mendapatkan hak royalti sebagai pencipta lagu nasional. Beda dengan lagu-lagu komersil lainnya atau lagu-lagu nasional, lagu pop dan lain-lain. Mereka masih mendapatkan keuntungan dari digital, show, dan offline mereka. Namun kebanyakan pencipta lagu nasional ini tidak dihargai sama sekali. Kita masih sepakat dan setuju kalau lagu nasional itu harus bayar royalti. Dan ada juga kabar bahwa hotel-hotel di Mataram kaget dapat surat tagihan royalti padahal tidak menyetel musik berlisensi LMKN. Dan LMKN mengatakan bahwa memang semua hotel kita surati karena di kamar pasti ada TV. Dan ini yang membuat bingung kita, kenapa TV di hotel di ruangan tertutup yang dinikmati hanya 1-2 orang atau sekeluarga itu bisa termasuk komersil. Nah, gimana kita yang punya TV di rumah, apakah harus membayar royalti juga? Kalau definisi komersil itu dinikmati oleh orang banyak seperti di swalayan, kafe-kafe, resto, itu masih masuk akal. Nah, ini TV loh, di ruangan tertutup, di kamar hotel, paling dinikmati oleh satu keluarga paling banyak. Kenapa dimasukkan ke dalam kategori komersil? Dan yang membagongkan lagi ini, menurut Wami, putar musik di acara nikah kena royalti 2% dari total biaya. Nggak tahu lagi dah. Jadi besok-besok yang mau nikah jangan sampai putar lagu komersil di acara kalian. Bisa jadi kalian akan disurati surat untuk bayar royalti. Ini sih semakin kesini semakin kesana. Aturan royalti ini seharusnya lebih didetailkan lagi, poin per poin, apa saja musik yang tidak boleh diputar secara komersil, dan kategori komersil itu seperti apa dan di mana saja, biar tidak merembet kemana-mana dan merugikan masyarakat. Ini semakin kesini kan semakin kelihatan untuk mencari keuntungan gitu loh, bukan lagi melindungi hak pencipta lagu, tapi ini memberatkan masyarakat tentunya. So, jadi bagaimana menurut kalian tentang polemik bayar royalti ini? Apakah ini diwajar, ataukah aturan royalti ini harus didetailkan seperti yang saya katakan tadi, biar jelas gitu loh poin per poinnya, di mana saja yang tidak boleh putar lagu komersil. Nanti kita lagi mandi dengerin musik tiba-tiba disurati suruh bayar royalti lagi. Wow. Masih ramai pemberitaan tentang royalti, masih ada simpang siur lah. Nah, ini saya akan coba ikut nimbrung ya, tetapi dalam konteks saya ini tidak tahu undang-undang yang mengatur tentang royalti, tapi saya sebenarnya juga apresiasi, maksudnya itu memang pencipta lagu, kemudian seniman, band, penyanyi begitu ya, itu memang patut diberi apresiasi. Jadi kalau tentang royalti ini kan yang bayangan saya itu kemarin itu yang saya baca gitu ya, atau saya dengarkan atau tonton di media sosial itu kan
Misalnya kalau resto itu bisa dihitung dari jumlah seatnya gitu kan, yang awalnya ramai di Bali itu kan. Nah, tapi kemudian kalau kita bicara tentang kayak lobby hotel, mall, pusat perbelanjaan, itu hitungannya terus seperti apa? Mungkin kalau ada yang tahu silahkan ini ya, bisa coba sampaikan komen di posting saya ini. Tapi kita coba berefleksi dulu. Indonesia ini memang lack of appreciation memang ya. Jadi maksudnya itu kadang orang-orang kita repost sesuatu itu tanpa ada ambil kredit, padahal kalau di luar sana itu yang namanya itu kredit itu hanya sebatas tulisan kredit, itu untuk apresiasi juga itu. Oh ya, bahwa ini sebenarnya posting aslinya itu original dari si A, si B dan seterusnya gitu. Kemudian di sisi lain untuk apresiasi ini bisa nggak sih misalnya kita buat link saja, maksudnya itu masing-masing artis nih atau seniman membuat link untuk apresiasi gitu. Tapi kemudian nanti itu bisa dipublikasikan juga, dan mungkin link apresiasinya misalnya per tahun dirubah. Jadi misalnya ada sebuah restoran, katakanlah untuk seniman A ini dia memberikan apresiasi berapa gitu kan, semacam apa ya, bukan donasi ya, tapi ya itu untuk apresiasi gitu. Jadi memang kita perlu mengapresiasi juga seniman-seniman yang sudah menciptakan lagu. Tapi kalau semerawut seperti ini jadinya nggak jelas juga ya. Saya setuju kalau misalnya kayak konser, itu kan sudah pasti tiket sellingnya berapa. Nah dari situ bisa diambil, pokoknya harus membayar royalti sekian karena dia menjual tiket sekian untuk komersilnya. Tapi kalau yang kayak misalnya kayak di warteg itu kena ini nggak, royalti nggak, hitungannya apa gitu kan. Kemudian kayak tadi itu mall itu hitungannya apa, apakah dari speaker itu kira-kira luasan yang bisa mendengar lagunya itu berapa, kemudian belum berapa banyak lagu yang di play dalam sehari. Jadi menurut saya sih alternatif untuk link apresiasi itu mungkin bisa menjadi solusi. Jadi kita itu memberikan apresiasi ya tergantung masing-masing, tapi itu harus dipublikasikan juga. Kalau no name ya no name, tapi siapa tahu kan misalnya resto yang kemarin viral di Bali itu dia apresiasi dengan nilai yang sampai mencapai miliaran, why not, mungkin per tahun misalnya gitu. Kalau menurut teman-teman gimana ya, komen ya.